Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dimas Sandi dari kelas MD 1A. Baik, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Pembaruan Islam di Indonesia di sini ada dua yang mempengaruhinya, yaitu pertama tokohnya namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tokohnya namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional, ulama, dan tokoh cendekia di Indonesia sejak abad ke-19. Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkenal karena mendirikan organisasi Islam yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita sebut NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada tanggal 14 Februari 1871 di pesantren Gedang Tambarjo. Ia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan putra dari Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari nasab ayah, Hasyim Asy'ari langsung berhubung ke Maulana Ishaq dan Imam Ja'far Shiddiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari nasab ibu, ia langsung bersambung ke pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya VI, Lembu Peteng, yang berputra Karebet atau Jaka Tingkir. Berdasarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, riwayat hidup dan pengabdiannya pada tahun 1980, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terlahir dengan nama Muhammad Hasyim pada masa kecilnya jarang mendapatkan asuhan dan didikan yang cukup dari kedua orang tuanya. Karena sampai 5 tahun lamanya Muhammad Hasyim hidup di pondok pesantren Gedang di bawah asuhan dan didikan kedua orang neneknya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang lahir dari keluarga pesantren membuat Hasyim Asy'ari kecil mengenyam pendidikan agama dari pesantren ke pesantren. Awal persentuhan Hasyim Asy'ari dengan pengajaran di pesantren adalah pesantren Keras Jombang yang diasuh oleh ayahnya sendiri. Memasuki usia 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memulai perjalanan keilmuannya dengan belajar di beberapa pesantren di tanah Jawa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tercatat pernah mengenyam pendidikan di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokaya Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggilis Surabaya. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tercatat pernah belajar di pesantren Siwalayan Panji Sidoarjo di bawah asuhan Kiai Yakub. Rupanya di pesantren Siwalayan Hasyim Asy'ari menemukan jodohnya, yaitu Nyai Nafisah putri Kiai Yakub. Pada tahun 1892 Masehi atau pada saat itu yaitu 1308 Hijriah. Keduanya melangsungkan pernikahan. Saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari berusia 21 tahun. Setelah menikah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama istri dan mertuanya memutuskan untuk berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sesuai syariat Islam yang telah ditentukan. Setelah melaksanakan haji, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ibu Nyai Nafisah tidak langsung pulang ke tanah air, melainkan melanjutkan untuk berguru di tanah Mekah. Namun setelah beberapa saat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memutuskan untuk pulang ke tanah air karena istri beliau yaitu Nyai Nafisah meninggal dunia saat akan melahirkan anaknya.
Setelah berada di tanah air Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian berangkat lagi ke tanah Mekah untuk meneruskan bergurunya ke beberapa guru besar yang ada di tanah Mekah. Setelah beberapa tahun berada di tanah Mekah, kemudian beliau kembali pulang ke tanah air untuk mendirikan pondok pesantren yaitu dikenal sebagai Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Baik, saya akan menjelaskan tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pendiri dari organisasi besar yang ada di Indonesia, organisasi Islam yaitu Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dikenal sebagai Muhammad Darwis lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 sampai beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Beliau adalah seorang ulama besar yang bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib termuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Pada saat Ahmad Dahlan umur 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji, lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Masa ini Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharu Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abdul, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya dan ia yang bernama asli Muhammad Darwisi berganti menjadi Ahmad Dahlan. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan ia tinggal selama 2 tahun. Masa ini ia sempat berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu pendiri NU. Setelah pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan menikah dengan sepupunya bernama Siti Walidah atau yang dikenal pada saat itu Nyi Ahmad Dahlan, yaitu putri dari Kiai Penghulu Haji Fadil. Dari pernikahan ini mereka dianugerahi 6 orang anak, yakni Johana, Siraj, Dahlan, Siti Busyra, Irfan, Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahroh. Selain dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan juga pernah menikah dengan Nyai Abdullah yaitu seorang janda. Haji Abdullah Nyai Rum yang merupakan adik dari Kiai Munawir Krapyak, Nyai Aisyah yang merupakan adik anjengan penghulu Cianjur. Dan dari pernikahan ini Ahmad Dahlan memiliki putra dan Danah, serta Ahmad Dahlan juga pernah menikah dengan Nyai Yasin Pakulaman Yogyakarta. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan organisasi Budi Utomo dan di sana ia mengajarkan agama dan pelajaran yang diperlukan oleh anggotanya tersebut. Pelajaran yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dirasa sangat berguna bagi para anggota Budi Utomo. Lalu mereka menyarankan agar Ahmad Dahlan membuka sekolah
yang ditata rapi serta didukung organisasi permanen. Pada tanggal 18 November 1912 atau pada saat itu 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Dengan mendirikan organisasi ini, ia berharap dapat memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Sekian dari saya penjelasan dari kedua tokoh tersebut. Jikalau ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.